Halo Sobat Dolan, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya dan juga dilancarkan segala usahanya. Kali ini Dolan Santai akan memberikan sedikit cerita atau sejarah tentang Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung Api Purba Ngelanggeran merupakan sebuah gunung yang berada di Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya ini berada sekitar 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Diperkirakan gunung ini berusia sekitar 60-70 juta tahun. Gunung Api Purba Ngelanggeran memiliki puncak bernama Gunung Gede yang kerap menjadi tujuan wisatawan untuk menanti matahari terbit. Gunung ini juga menjadi salah satu tempat pendakian andalan di Gunung Kidul karena ketinggiannya hanya sekitar 700 meter di atas permukaan laut, sehingga tidak begitu berat bagi pemula. Asal-usul nama Ngelanggeran berasal dari kata ngelanggar yang berarti melanggar. Kata ini berawal dari mitos seorang dalang yang murka pada warga sekitar. Ceritanya, ratusan tahun yang lalu penduduk sekitar gunung mengundang dalang untuk merayakan pesta hasil panen. Namun para warga justru merusak wayang milik dalang. Hal tersebut membuat dalang geram dan mengutuk mereka menjadi wayang yang dibuang di gunung itu. Itulah asal-usul Gunung Ngelanggeran. Dalam kepercayaan warga sekitar, Gunung Api Purba Ngelanggeran dijaga oleh tokoh pewayangan Punokawan bernama Kyai Ongko Wijoyo. Gunung Api Purba adalah sebutan bagi gunung berapi yang dulunya aktif, tetapi sekarang sudah tidak aktif lagi atau telah mati. Seperti halnya Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dulunya Gunung Api Purba Ngelanggeran berada di dasar laut dan terangkat hingga menjadi batuan yang kokoh seperti saat ini. Gunung berapi ini menjadi mati karena suatu proses geologi. Matinya gunung ini dikarenakan hilangnya daya dorong pada saluran magma yang menyebabkan saluran magma terputus dengan dapur magma karena tidak aktif lagi saat ini. Gunung Api Purba Ngelanggeran menjadi salah satu tempat pendakian andalan di Gunung Kidul. Dan di kaki Gunung Api Purba ini ada sebuah tempat makan yang menyajikan masakan tradisional. Nanti kita akan mereview di tempat ini ya. Halo Sobat Dolan, assalamualaikum. Sekarang saya sudah berada di tempat makan tradisional Pawon Purba ya. Di sini menunya itu menu masakan tumaan ya. Dan pemandangan yang disuguhkan di sini itu adalah Gunung Api Purba di daerah Ngelanggeran. Dan view-nya itu persawahan terasering yang sangat mantap ya. Oke, jangan lama-lama, yuk kita gas, let's go. Desa wisata Ngelanggeran punya banyak tempat menarik, mulai dari Gunung Api Purba, pusat souvenir coklat, sampai air terjun. Semua ada di sini. Keunikan lain ada kaki Gunung Api Purba. Terdapat sebuah tempat makan yang menyajikan santapan khas Gunung Kidul, yaitu Pawon Purba adalah nama tempat makan itu. Adapun pawon adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti dapur. Lokasi Pawon Purba ini berjarak sekitar 25,3 km dari pusat kota Yogyakarta. Akses menuju Pawon Purba bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Rute menuju Pawon Purba bisa kalian tempuh dari kota Yogyakarta dengan melewati Jalan Wonosari, berjalan ke arah Bukit Bintang. Sesampainya di perempatan Polsek Patuk, belok kiri arah Oro-Oro. Kalian akan melewati tower-tower milik stasiun televisi. Ikuti papan petunjuk yang akan mengarahkan menuju Gunung Api Purba. Pengunjung akan merasakan sensasi bersantap makanan tradisional Gunung Kidul dengan ditemani panorama alam yang indah dan mantap.
Sebagai tujuan wisata kuliner pengunjung yang datang ke Ngelanggeran, Pawon Purba menghadirkan nuansa tradisional lewat menu-menu lokal. Tak hanya menu makanan saja yang tradisional, sajian pun diolah menggunakan alat tradisional seperti tungku dan kayu bakar sebagai alat masaknya. Nanti saya akan mengintip pawon atau dapur di sini ya sebetulnya. Menu makanan di Pawon Purba antara lain sayur lombok hijau, telur dadar crispy, pisang goreng, singkong, dan berbagai olahan tiwul atau nasi menjadi menu favorit pengunjung Pawon Purba ini. Ada pula belalong goreng khas Gunung Kidul yang tersedia dalam 2 varian rasa, yakni bumbu bacem dan bumbu bawang. Dengan harga 2.000 sampai 20.000, pengunjung bisa bersantap sambil menikmati keindahan panorama alamnya. Sementara untuk minuman, ada wedang empon-empon dan coklat Ngelanggeran yang direkomendasikan langsung oleh pihak pengelola di sini. Dan ini adalah area bawah yang dekat persawahannya ya. Masuk sini loh. Mas, itu tuh jalan kemana Mas? Nek diku Mas. Kalau yang lurus nanti bisa sampai Gading tapi belum tembus. Oh, berarti yang jalan yang perempatan. Oh, yang kecil yang aku masuk tadi pertama itu perempatan yang atas. Nah, itu lurus itu ke Gading tapi belum tembus. Berarti kalau mobil tetap lewat sana tadi ya? Iya, yang ke kiri atas. Oh, sini belum ada tempat parkir aksesnya untuk masuk sini ya? Kalau ini cuma buat reservasi Mas. Oh, untuk reservasi. Ya, kalau reguler tetap di atas. Tetap di atas ya. Oh, di sini nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Mas ya Mas ya? Ya. Ada ikannya itu. Ikan lele. Ini juga. Jangan situ, sini aja. Di sini suasananya masih seperti tempo dulu ya, masih berbentuk limasan. Ini lewat sini. Ini lewat sini. Nanti bisa tembus. Tembus sana. Dan ini menu prasmanan di sini ya. Ambil sendiri dengan nasi sepuasnya. Di sini ada berbagai macam sayuran tradisional ya. Ada oseng jamur, terancam, sambal bawang, pokoknya sajian di sini menu tradisional ya. Ada
ada balado terong, oseng genjer, dan ini mangut lele. Wah, mantap pokoknya. Setelah ambil semua di sini, nanti langsung ke kasir untuk dinilai harganya, maksudnya. Oh ya, kebetulan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Ini di tempat makannya alias untuk pawon. Kalau zaman dulu menyebutnya pawon nih, kalau untuk tempat memasak zaman dulu. Ini kita akan masuk ke pawonnya ya. Ini sih Bu. Nah, seperti ini proses untuk memasaknya. Masih pakai kayu, masih tradisional ya sini. Ini sih Bu, mau ambil video nggih? Oh, masih pakai kayu masaknya di sini ya. Seperti ini jadinya. Wah. Si Bu mau tanya, boleh? Bentar. Boleh. Kalau menu di sini itu yang spesial apa Bu? Yang gorengan apa yang sayur? Yang sayur Bu? Yang sayur lombok hijau. Lombok hijau nggih. Ya kalau oseng ya lombok ada. Oh, nggih. Genjer. Genjer nih. Bang Turi. Bang Turi Yang nggih. kadang warung belanja nggak ada gitu kami. Oh, nggih nggih. Kalau itu bung apa itu? Bung, bung itu? Bung jantung pisang. Jantung pisang juga ada nggih. Tapi tiap minggu beda-beda ya? Beda. Kadang seling gitu. Oh, nggih nggih. Kalau Ramis ini pas hari Sabtu atau Sabtu Minggu itu nggih? Iya. Selasa kadang berapa? Nggih, Selasa juga rame nggih. Kalau Senin? Tutup. Oh, Senin tutup nggih sini nggih. Oh, nggih. Nek bikae jam pinten niki Bu? Jam 8. Jam 8 nggih. Tutup jam 7. Tutup jam 7 malam nggih. Oh, nggih. Nek bahan-bahannya sendiri belinya di pasar nggih. Pasar. Pasar-pasar dekat sini nggih Bu? Ya? Pasar-pasar dekat sini nggih. Iya, pasar. Di sana. Gitu matosan nggih Bu nggih? Monggo Bu. Oke, sebetulnya sekian dulu review tempat makan Pawon Purbo dan cerita singkat sejarah Gunung Api Purbo Ngelanggeran. Perjalanan yang indah adalah ketika kita mampu berbagi cerita, bukan untuk menikmatinya sendiri. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan.